استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه جميع ما كره الله قولا وفعلا سرا وعلانية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, teman saudara jamaah salat subuh Masjid Paripurna Darul Aman, kecil tak disebutkan nama, besar tak dihimbaukan gelar. Seluruh yang berhadir pada subuh ini insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kita masih diizinkan untuk hadir melaksanakan salat subuh secara berjamaah, di mana pada hakikatnya ibadah yang kita lakukan adalah bukti syukur kita kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena yang namanya syukur secara bahasa adalah memuji Allah. Secara istilah syukur adalah sarful abdi ma an'amallahu ilaihi ila ma khuliqa li ajli. Syukur secara istilah adalah mempergunakan seluruh nikmat yang kita terima dari Allah untuk ketaatan kepada Allah. Allah berikan kita sehat, kita gunakan untuk taat kepada Allah. Itulah hakikat dari bersyukur itu. Bukan hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah, bukan hanya sekedar berterima kasih saja kepada Allah, tapi mempergunakan nikmat yang kita terima untuk taat. Itulah yang disebut dengan syukur secara hakikatnya. Salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Semoga disampaikan oleh Allah kepada Sayyidil Mursalin wa Khataman Nabiyyin, imam para nabi, ikutan para rasul, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak memperpanjang mukaddimah, pada subuh ini kajian kita adalah berkaitan dengan fikih zakat. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara istilah mengeluarkan atau membelanjakan harta kita secara umum itu disebut dengan nafkah atau infak. Secara umum, ketika kita pergunakan untuk membantu sesama yang sifatnya sunnat atau secara sukarela, tidak ada syarat dan ketentuan, maka disebut dengan sedekah. Ketika kita memberikan kepada sesama kita atau kepada orang-orang yang membutuhkan, ada syarat dan ketentuannya, maka itu disebut dengan zakat. Nah, di sedekah itu ada yang sunat,
ada sedekah itu yang wajib. Yang wajib disebut dengan zakat. Ketika kita memberikan sebagian dari harta kita untuk kemaslahatan umum yang akan dimanfaatkan oleh orang banyak, maka itu disebut dengan wakaf. Misalkan orang menyumbangkan tanahnya untuk jalan, wakaf. Ada orang yang menyumbangkan tanahnya untuk masjid, wakaf. Ada orang yang membantu material pembangunan masjid, wakaf. Dan bedanya kalau sedekah dengan zakat, si penerima berhak untuk mempergunakannya untuk apa? Misalkan kita sedekahkan dia baju, hak dia. Mau dia pakai atau dia jual lagi, itu hak dia. Ketika bapak dan ibu mungkin sedekahkan kain sarung ke seseorang misalkan, itu hak dia. Mau dia pakai sendiri atau dia jual lagi. Mungkin karena banyaknya orang yang ngasih kain sarung, tak terpakai, dijualnya sebahagian. Boleh. Zakat pun begitu. Ketika seseorang menerima zakat, misalkan orang ngasih dia beras, tak temakan semuanya misalkan. Khawatir kalau dia tumpuk saja di rumah itu menjadi busuk atau banyak nanti hal-hal yang tidak diinginkan. Sebahagiannya dijualnya, sebahagiannya untuk dia makan, boleh. Tapi kalau wakaf, la tuba', la tuhab, la turas. Kalau wakaf tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh diberikan, dihibahkan atau dipindah tangankan kepada yang lain, dan tidak boleh diwariskan kepada anak keturunan. Itu wakaf. Jadi kalau wakaf itu sifatnya permanen. Jadi kalau sudah diwakafkan untuk masjid dan musalla misalkan, maka tidak boleh lagi ada diperjualbelikan, ada di situ dihibahkan ke yang lain atau diwariskan kepada anak keturunan. Maka sebagian orang yang tak paham ini, pernah saya dengar kasus, ada musalla atau surau di salah satu daerah, itu digugat oleh ahli warisnya, katanya kami tak ikut mewakafkan dulu katanya. Yang mewakafkan dulu atuk-atuk kami tak hidup, belum hidup zaman itu. Kami tuntut, ini hak kami katanya. Akhirnya musalla dan surau itu dipindahkan ke tempat lain dan mereka jadikan bekasnya jadi untuk maslahat pribadi. Itu tidak boleh. Nah, sekarang kita berkaitan dengan zakat fitrah. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ala kulli muslimin fadala an qutihi wa quti man yaqutuhu yaumal fitri wa lailatahu sa'un mimma yaqtat. Kata Rasulullah, wajib hukumnya terhadap setiap muslim fadala an qutihi, yang memiliki kelebihan makanan pokok. Wajib untuk setiap muslim yang hidup yang memiliki kelebihan makanan pokok. Wa quti may yaqutuhu, dan makanan pokok orang yang di bawah tanggungannya. Jadi kalau dalam hadis Nabi ini atau dalam kajian fikih, yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu adalah orang yang menanggung nafkah. Misalkan kalau dalam satu keluarga berarti suami yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kalau misalkan maaf cakap suaminya sudah tak ada, berarti perempuan itu statusnya sebagai janda misalkan, nah maka dia tetap wajib mengeluarkan, dia yang mengeluarkan zakat fitrahnya. Tapi seandainya jandanya cerai hidup misalkan, maaf cakap, pisah antara ayah dengan ibu, pisah hidup, maka nafkahnya anak yang ditinggalkan kan masih kewajiban ayahnya. Walaupun ayahnya sudah bercerai dengan maknya, tapi yang anak yang kecil-kecil itu kan masih kewajiban ayah untuk menafkahi. Maka tetap zakat fitrahnya sang anak yang sudah tidak lagi mungkin tinggal bersama ayah, sudah dengan ibunya yang bercerai, tetap ayahnya itu yang wajib menafkahi, memberikan zakat fitrahnya. Nah, cuman sayangnya kadang-kadang ketika bercerai banyak ayah-ayah ini yang tak paham.
Nah, asal cerai dengan maknya, dengan anak pun cerai. Nah, ini yang masalahnya. Dia cerai dengan maknya, yang anak tetap wajib dinafkahi oleh sang ayah. Walaupun dengan maknya sudah tak lagi berumah tangga. Nah, kapan wajibnya seseorang yang mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya dan untuk orang-orang yang wajib ia tanggung nafkahnya? Hukum wajibnya adalah yaumal fitri wa lailatahu, dimulai dari malam Idul Fitri sampai sebelum khatib turun dari mimbarnya. Itu hukum wajibnya. Nah, berarti kalau dibayarkan sebelum malam Idul Fitri, bagaimana Ustaz? Boleh. Nah, dalam kajian ini disebutkan wa ta'jiluhu, menyegerakan untuk memberikannya, boleh semenjak awal Ramadan. Boleh semenjak awal Ramadan kita udah langsung bayarkan zakat fitrah kita, boleh. Tetapi hukum wajibnya terjatuh adalah ketika seseorang masih hidup saat malam takbiran. Di setiap umat Islam yang hidup saat malam takbiran, maka wajib mengeluarkan zakat fitrah. Maaf cakap, seandainya orang malam takbiran esok Selasa malam, Rabu, Senin malam Selasa meninggal dunia dia, maaf cakap, maka tak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Tak wajib. Atau ada anak yang lahir pas malam takbiran. Saat malam takbiran itu anak lahir, maka anak yang baru lahir di malam takbiran wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Wajib. Pokoknya setiap umat Islam yang hidup di saat malam takbiran. Bahkan dalam kajian fikih ini dijelaskan, ini seandainya ada yang sudah bayar zakat fitrah sebelum malam takbiran, macam di masjid-masjid kita sekarang nih lah, sudah diangsur-angsur ngantarkan zakat fitrah ke masjid. Rupanya qadarullah meninggallah seseorang itu, apakah ibu, ataukah bapak, ataukah abang, ataukah adik, meninggal dunia. Seandainya ahli warisnya ingin meminta kembali, ini kajiannya kalau ingin, maka dalam hukum Islam boleh dikembalikan. Cuman kalau di kampung kami dibilang boleh minta balik asal lain tak malu gitu. Tapi sebenarnya dalam hukum fikih boleh, Pak. Karena kan sifatnya amil itu baru kita sifatnya menitipkan. Kita ke amil itu sebelum jatuh malam takbiran, kita baru nitipkan zakat ke mereka. Nah, baru nanti wajibnya diserahkan. Ini kalau wajibnya sebenarnya membagi zakat fitrah itu adalah di malam takbir. Cuman karena satu dan lain hal, karena banyaknya atau karena pekerjaan dari amil itu banyak segala macamnya, maka sehari atau 2 hari sebelum hari raya itu bisa dibagikan. Nah, karena itu sifatnya kondisional. Tapi artinya kalau berdasarkan hadis Rasulullah dan kajian fikih dari para ulama, hukum wajib membayar zakat fitrah adalah satu orang yang setiap umat Islam yang hidup di malam takbir dan memiliki kelebihan makanan pokoknya. Artinya dia punya kelebihan untuk makanan pokok. Tapi seandainya, ini kalau kita berandai, ada di satu rumah itu, dia suami 1, istri 1, anaknya 5. Sementara, jangankan untuk bayar zakat fitrah, untuk makan yang dimasak untuk berbuka saja, itu tidak cukup untuk 5 orang ini. Misalkan anaknya 3, istri 1, suami 1, 5 orang misalkan. Jangankan untuk bayar fitrah, untuk yang dimasak berbuka saja tak cukup berasnya, dan duitnya pun tak cukup untuk beli beras lagi.
maka saat malam takbiran tak wajib membayar zakat. Nah, jadi maaf cakap, seandainya ada orang yang mungkin tidak mampu, tidak ada punya kelebihan makanan pokok dan tidak punya uang untuk beli makanan pokok atau menyerahkan zakat fitrah, dalam hukum Islam itu tak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Nah, bahkan dia termasuk orang yang mustahik, ya, orang yang berhak menerima zakat. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa yajibu 'ala ar-rajulil muslim. Kewajibannya itu terhadap setiap laki-laki muslim fitrata zaujatihi, untuk membayarkan zakat fitrah dirinya, zakat fitrah istrinya. Wa mamalikihi. Mamalik itu artinya kalau di zaman dulu seorang yang kaya punya banyak budak. Nah, maka budak-budaknya itu dia yang membayarkan zakatnya. Ya. Wa auladihi, dan anak-anaknya semua. Baik anak yang mungkin masih hidup bersamanya atau anak yang sudah tak lagi hidup bersamanya, selama anak itu belum akil baligh. Maka saya sampaikan tadi, misalkan ada seorang laki-laki bercerai dengan seorang perempuan, yang mana anak itu sudah hidup dengan mantan istrinya, anak yang tinggal bersama mantan istri itu tetap suami atau ayahnya itu yang mengeluarkan zakat fitrahnya. Nah, wa kullu qaribin huwa fi nafaqatihi, dan seluruh kerabat yang selama ini dia yang ngasih belanja hariannya. Misalkan anak selama ini dia yang nanggung ayah dan maknya nafkahnya. Ya, walaupun tidak serumah, tapi dia yang ngirim selalu duit ke ayah dan maknya untuk belanja. Maka ayah dan mak itu pun wajib oleh si anak itu yang mengeluarkan zakatnya. Ya. Walaupun ayah dan mak itu sudah tak serumah dengan dia. Ya, misalkan maknya di kampung, ayahnya di kampung, dia di rantau misalkan. Tapi tiap bulan dia yang ngasih jajan orang tuanya dari rantau ini. Maka zakat fitrah mereka pun anak ini yang wajib mengeluarkan. A'ni man tajibu alaihi nafaqatuhu minal aba wal ummahat wal aulad. Yakni yang dimaksud di sini adalah seperti ayah, ibu, dan seluruh anak-anak. Nah, kemudian Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang sudah menunaikan zakat fitrahnya itu, apa hal yang mesti dia lakukan dalam menunaikannya? Yang pertama, an-niyah. Yang mesti dia lakukan saat memberikan zakat fitrah adalah an-niyat. Ini wajib, niat. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Hanya saja seluruh amal ibadah itu kuncinya adalah niat. Nah, maka ketika mengeluarkan zakat fitrah, seorang yang mengeluarkan zakat fitrah wajib hukumnya untuk berniat. Kemudian al-bidaru aqaibal haul. Kalau zakat harta itu jangan ditunggu-tunggu, setelah cukup haulnya, setelah sampai senisab segera dikeluarkan. Kalau zakat fitrah jangan sampai lewat dari kita sholat hari raya Idul Fitri. Kemudian, nah ini ada disebutkan, alla yakhruja badlan bi'tibaril qimati bal yakhrujul mamsusu alaihi. Fala yujzi'u waraqa an dhahabin wala dhahaba an waraqin wa in zada alaihi fil qimati. Wala'alla ba'du man la yudriku gharda Syafi'i radhiyallahu anhu. Khusus dalam mazhab Syafi'i. Nah, ini kita ngaji ada perbedaan mazhab. Kalau khusus dalam mazhab Syafi'i, alla yakhruja badlan bi'tibaril qimati bal yakhrujul mansusa alaihi. Kalau di dalam mazhab Syafi'i, wajib mengeluarkan zakat itu tidak boleh diganti
ganti dengan yang lain kecuali sesuai dengan yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Artinya kalau zakat fitrah itu adalah makanan pokok, maka wajib dikeluarkan berupa makanan pokok. Walaupun, nah ini disebutkan, walaupun ada ulama-ulama lain selain mazhab Syafi'i yang membolehkannya. Nah, ini khilafiyah juga, Pak. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, apa yang disebutkan Rasulullah itu yang dikeluarkan. Ya, misalkan zakat fitrah, kata Rasulullah tadi di awal, dalam hadis di awal tadi kita sampaikan, kewajiban setiap muslim mengeluarkan zakat fitrah dari makanan pokoknya. Berarti apa makanan pokok kita, itu yang kita keluarkan. Kalau kita di Indonesia, makanan pokok kita beras kita keluarkan. Ada makanan pokoknya gandum keluarkan. Bi'tibaril qimah, alla yakhruja badlun bi'tibaril qimah. Tidak boleh kita ganti dengan harga. Ini kalau dalam mazhab Syafi'i khusus begitu. Tidak boleh diganti dengan harga. Walaupun harga yang kita keluarkan lebih banyak, ya, kita lebihkan dari takarannya. Ya maaf cakap, kita beli berasnya yang 15.000 misalkan sekilo. Kita keluarkan berupa duit 20.000 sekilo, walaupun lebih. Kalau dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Nah, tapi kalau di mazhab yang lain ada yang membolehkan. Ya, khususnya mazhab Hanafi. Nah, kalau mazhab Hanafi boleh zakat fitrah itu dikimatkan. Dikimat itu artinya diuangkan. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Bapak Ibu makan beras, ya beras keluarkan. Bapak Ibu makan jagung, ya jagung itu dikeluarkan. Bapak Ibu makan gandum itu dikeluarkan. Nah, ini khilafiyah. Ya. Jadi kalau seandainya kita bisa, kenapa tidak? Kemudian Allah yang yungkilas sadaqah ila baladin akhar. Yang kita perhatikan juga dalam zakat itu, tidak boleh kita berikan zakat kita kepada negeri selain tempat kita tinggal. Jadi afdalnya zakat itu baik zakat harta maupun zakat fitrah itu diberikan, dikeluarkan di negeri di mana kita berada, berdomisili. Ya, afdalnya begitu. Ya, fa inna a'yunal masakin fi kulli baldah tamtaddu ila amwaliha. Karena yang melihat kekayaan seseorang setiap hari adalah orang miskin di sekitarnya. Ya. Yang selalu memperhatikan dia, yang nengok-nengok dia tiap hari, yang nampak rumahnya, yang nampak kendaraannya setiap hari, itu adalah orang miskin di dekat dia. Seandainya ketika berzakat tak dapatlah orang-orang miskin terdekat, tapi harta itu dibawa keluar dari negeri itu, maka ini ya, tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kalau orang kampung kami bilangnya, ketika seseorang menyembelih kerbau, jangankan daging, darah sudah ada PO ada. Ini berapa sedihnya ini. Kita dengar cerita ada orang sembelih kerbau, tapi jangankan dagingnya, darahnya sudah ada PO ada. Akan sedih awak. Jadi seharusnya bagaimana? Diutamakan orang-orang negeri sekitar itu. Baik zakat harta maupun zakat fitrah. Falyakhruj zakatu kulli malin min tilkal bildah. Maka hendaklah ia keluarkan zakat itu dari negeri itu di mana ia berada. Summa la ba'sa ayyasrifa ila al-ghuraba fi tilkal baldah. Nah, seandainya pun, nah ini seandainya, mungkin hartanya cukup banyak untuk zakat harta misalkan.
Kemudian sekira-kira negeri tempat dia tinggal itu sudah dia berilah sekedar yang ia mampu. Baru dia tidak mengapa untuk mengalihkan ke negeri-negeri sebelah atau negeri-negeri yang lain. Nah, ya misalkan kalau ada orang yang perantau misalkan, ya selain dia berzakat di rantau, dia keluarkan zakatnya di rantau ini, sebahagiannya dia sisihkan untuk tetangga di kampungnya misalkan. Nah, itu boleh. Tapi dengan syarat jangan semuanya dibawa ke kampung. Ya, harus dikeluarkan di negeri tempatnya. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayuqsima malahu bi'adadil asnafil al-mawjudin fi baladihi. Dan mengeluarkan zakat fitrah itu, memberikan zakat fitrah harus semua yang tercantum di dalam Al-Qur'an yang ada itu mendapatkan. Kata Rasulullah dalam Al-Qur'an, ada asnaf yang 8, inamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Ada 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Seandainya di negeri itu ada, maka negeri berhak diberikan semua. Tetapi berapa adanya Ustadz? Dari 8 itu cuma 5 yang ada misalkan. Nah, 5 diberikan. Pokoknya semua asnaf yang ada di negeri itu mendapatkannya. Nah, fuqara wal masakin. Nah, bahkan seorang yang tidak wajib untuk dinafkahi itu boleh kita berikan zakat. Ya misalkan maaf cakap, orang yang tidak lagi menjadi tanggungan kita itu boleh kita berikan zakat ke mereka. Ya misalkan kakak beradik, abang dan adik, abangnya mampu, adiknya kurang mampu misalkan. Kakak beradik itu kan adik itu tidak menjadi tanggungan kakaknya. Nah boleh ketika seorang kakak beradik yang punya kemampuan untuk berbagi kepada saudaranya yang kurang mampu. Yang tak boleh itu adalah anak berzakat ke orang tua, itu tak boleh. Karena orang tua itu tanggungan anak. Orang tua itu tanggungan anak, tak boleh anak berzakat ke orang tua. Tapi saudara berzakat ke saudaranya yang lain itu boleh. Karena saudara tidak tanggungan kita dalam nafkah. Kecuali saudara itu tinggal serumah dengannya, bekerja dengannya, dan memang dia yang ngasih kehidupan belanja hariannya, maka tak lagi berhak menerima. Tapi dia yang wajib mengeluarkan zakat atas nama saudara tadi. Jadi inilah Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena keterbatasan waktu kita, itu yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan zakat, wabil khusus zakat fitrah. Maka di antara kesimpulan yang bisa kita sampaikan bahwa hukum zakat fitrah adalah wajib bagi orang yang mampu dan punya kelebihan makanan pokok. Takarannya adalah hidup dia di malam takbir dan punya kemampuan di malam takbir itu. Tapi seandainya sebelum malam takbir dia meninggal dunia, tak wajib dikeluarkan zakatnya. Seandainya di malam takbir itu lahir seorang anak, wajib dikeluarkan zakat fitrah anak yang lahir di saat malam takbiran itu. Nah, kemudian zakat fitrah kita berikan kepada asnaf yang ada di negeri itu. Dari 8 itu berapa yang ada? Itu mesti diberikan semuanya. Kemudian yang terakhir, zakat itu diberikan di negeri tempat kita berdomisili, didulukan. Jangan sampai kita bawa keluar sementara orang-orang terdekat atau yang tetangga-tetangga kita tidak mendapatkan zakat dari harta kita. Inilah sedikit kajian kita pada subuh ini. Mudah-mudahan ada manfaat bagi saya yang menyampaikan dan bagi kita bersama yang mendengarkan. Akhirul kalam, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ghafarallahu li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.